Kalau kita pengen bisnis ya belajar dari orang bisnis. Masa belajar dari dukun? Hah? Assalamualaikum, selamat datang di channel Goh ID. Di episode Bongkar Mitos kali ini, kita akan membahas masalah perjimatan. Nah, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu cuy. Oke, kalau udah mari kita bahas. Nah, kita awali dari pengertian tentang jimat. Secara etimologi, jimat berasal dari bahasa Jawa, yaitu barang siji kang dirumat. Nah, sedangkan secara terminologi, jimat adalah suatu benda yang dianggap memiliki berkah. Nah, bisa menangkal berbagai penyakit atau membuat kita kebal terhadap sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan tamimah, sesuatu yang dikalungkan di leher anak kecil atau yang lainnya, yang dipercaya sebagai penangkal berbagai penyakit atau sebagai pengusir pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki. Nah, sekarang kita lihat inilah beberapa istilah penamaan jimat di dalam hadis sahih. Yang pertama ada ruqyah jahiliyah, yaitu sebuah mantra atau kalimat-kalimat dan gumaman tertentu yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan bisa menangkal segala bahaya, menyembuhkan penyakit dan sebagainya, dengan meminta bantuan kepada jin atau dengan menyebut nama-nama asing dan kata-kata yang tidak difahami. Nomor 2 ada tamimah, yaitu untayan batu atau semacamnya yang dikalungkan pada leher, khususnya digunakan oleh anak-anak orang Arab terdahulu yang diduga bisa mengusir jin atau menjadi benteng dari pengaruh jahat dan semacamnya. Nah, yang ketiga ada jamiah, yaitu ajian-ajian tertentu yang terbuat dari tulisan. Nomor 4 ada khorj, adalah jimat penangkal yang terbuat dari benda-benda kecil yang terdapat di laut dan semacamnya. Nomor 5 ada hijab, merupakan sebuah jarum atau semacamnya yang diyakini bisa membentengi diri. Yang keenam adalah wadaah, yaitu sejenis kandang atau rumah keong yang dikenakan di leher dan dada manusia atau digelangkan di tangan untuk perlindungan dari mara bahaya. Di nomor 7 ada tiwalah, sebuah jimat pengasihan yang biasa digunakan untuk menarik simpatik lawan jenis. Juga dianggap dapat menimbulkan kecintaan seorang istri terhadap suaminya. Yang ke-8 ada nusroh, yaitu sebuah jimat yang digunakan untuk mengobati seseorang yang terkena gangguan jin. Secara istilah, nusroh adalah menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, nomor 9 itu ada wifit, yaitu berupa rajah yang tersusun dari rumusan angka-angka dan abjad. Oke, selanjutnya ada beberapa istilah penamaan jimat di Indonesia. Yang pertama ada minyak asihan, yaitu sebuah campuran berbagai minyak yang katanya sudah ditirakati dan dipercaya bisa digunakan untuk memikat lawan jenis, yang dibanderol oleh para dukun dengan harga yang tidaklah murah. Apabila kita ingin memilikinya harus dimahar terlebih dahulu. Nah, mahar tersebut mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah ya. Kalau menurut saya sih mendingan beli parfum yang mantep sih. Nah, selanjutnya ada batu bertuah. Kita kembali ke tahun 2009. Ada batu petir milik dukun cilik Ponari yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan mencelupkan ke dalam air yang dibawa oleh seorang pasien. Tahun 2009, pasien si Ponari ini sampai ribuan orang, rumahnya udah kayak rumah sakit. Wow. Aduh. Ada lagi batu akik bertuah. Nah, tidak jauh berbeda dengan minyak asihan, batu akik pun ada yang meyakini dan menggunakannya untuk kekebalan, kewibawaan, penglaris, dan lain-lain. Cara mendapatkan batu akik tersebut berbeda-beda. Ada yang melalui penarikan benda gaib. Dan lagi-lagi dalam praktik perdukunan di dalamnya terdapat perputaran bisnis yang menggiurkan. Tidak hanya itu, ada banyak jimat yang dikeramatkan oleh dukun atau paranormal untuk diperjualbelikan kepada masyarakat yang meyakini sebagian barang yang dapat memberikan berkah bagi penggunanya. Oke lah ya, simak video ini sampai akhir. Menurut James Fraser, dalam bukunya yang berjudul The Golden Bough, nyatakan dalam menanggapi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat primitif, penting untuk memperhatikan fakta paling fundamental dari kehidupan manusia pada masa lampau. Baik mereka yang hidup di hutan maupun di tempat lain. Semuanya berjuang untuk mempertahankan hidup. Para pemburu membutuhkan binatang untuk dimakan. Nah, sementara petani memerlukan sinar matahari dan hujan yang cukup bagi tanaman mereka. Namun ketika kondisi alam tidak berjalan sesuai harapan, nah masyarakat primitif ini akan berusaha memahami dan mengubah keadaan tersebut. Langkah pertama yang mereka tempuh adalah melalui praktik magis. Fraser menyebutnya sebagai sympathetic magic.
Karena masyarakat primitif percaya bahwa alam bekerja berdasarkan simpati atau pengaruh eksternal. Nah, dalam pandangan yang hampir senada dengan Tyler, Fraser menjelaskan bahwa masyarakat prasejarah cenderung menghubungkan fenomena mental dengan dunia nyata. Mereka percaya bahwa hubungan mental merefleksikan hubungan fisik. Lebih jauh, Fraser mengembangkan pandangan Tyler tentang magis menjadi lebih sistematis dan bahkan lebih ilmiah. Ia menemukan bahwa hubungan inti yang diciptakan oleh simpati seorang pelaku magis didasarkan pada magis imitatif. Magis ini didasarkan pada prinsip kesamaan, seperti konsep satu hal akan menghasilkan sesuatu yang serupa atau bagian tertentu akan mempengaruhi keseluruhan. Sebagai contoh, seorang petani Rusia yang mengalami musim kemarau akan mengalirkan air pada selembar kain, membayangkan bahwa tetesan air tersebut menyerupai tetesan hujan. Ia percaya bahwa tindakan ini akan memaksa hujan turun dari langit. Nah, contoh lainnya adalah seorang tukang sihir yang menusukkan jarum ke dalam jantung boneka yang dibuat dari jerami dan rambut musuhnya, dengan keyakinan bahwa rasa sakit yang ditransmisikan akan mendatangkan kematian bagi musuh tersebut. Fraser juga menambahkan bahwa bukti tentang pikiran magis seperti ini sangat melimpah dan dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat primitif di berbagai belahan dunia. Namun dengan munculnya agama, terjadi perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Secara bertahap, kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pelaku magis beralih ke tangan para pendeta. Para pendeta memperoleh otoritas melalui sistem kepercayaan baru yang menekankan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam era agama, muncul raja-raja yang mengklaim memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, sebagaimana para pelaku magis di masa sebelumnya yang menjadi panutan dan pemimpin. Namun, transisi dari era magis ke era agama terjadi secara cepat dan mendadak. Setelah keagamaan, sebagaimana persoalan hidup lainnya, selalu hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, Fraser menekankan bahwa agama tidak lahir di luar sejarah peradaban manusia. Sejarah manusia selalu melibatkan upaya untuk memecahkan persoalan hidup melalui akal dan sistem pengetahuan. Tetapi, keduanya memiliki keterbatasan. Fraser menyebut keterbatasan ini sebagai teori batas akal. Nah, semakin terbelakang kebudayaan manusia, semakin sempit batas kemampuan berpikirnya. Oleh karena itu, beberapa ahli agama berpendapat bahwa agama adalah salah satu tahap dalam evolusi manusia yang bersandar pada perkembangan mental manusia. Sebagai seorang antropolog, Fraser membagi tahapan kemampuan manusia dalam menghadapi persoalan hidup menjadi 3 fase. Yang pertama adalah magis, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam konteks pemikiran magis, Nemerov dan Rosin menekankan sifat universal dan primitif dari pemikiran tersebut yang terdapat pada setiap individu. Meskipun berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, nah pandangan mereka sejalan dengan pemikiran tokoh neopsikoanalisis Carl Jung. Jung berpendapat bahwa pengalaman generasi sebelumnya diwariskan dan tersimpan dalam kolektif unconsciousness atau ketidaksadaran kolektif, yaitu lapisan terdalam dari jiwa manusia yang mengandung akumulasi pengalaman yang diperlukan untuk keberlangsungan generasi berikutnya. Pengalaman universal yang terus-menerus berulang dan diwariskan dari generasi ke generasi menciptakan pola yang sama dalam cara setiap individu bereaksi terhadap dunia di sekitarnya. Carl Jung membuktikan eksistensi teori ini ketika ia menemukan adanya pengalaman tertentu pada beberapa individu yang dipengaruhi oleh budaya. Nah, meskipun pengalaman tersebut tidak pernah diturunkan secara oral maupun tertulis dari generasi sebelumnya. Di sisi lain, ilmu dan iman adalah 2 kebenaran yang memiliki karakter berbeda. Namun demikian, agama telah menunjukkan bahwa Tuhan adalah realitas mutlak. Nah, kebenaran apapun pada akhirnya memiliki kaitan dengan Tuhan. Keyakinan iman kita tidak akan terbangun jika kita tidak terlebih dahulu meyakini kebenarannya. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya komitmen teologis yang meskipun sangat vital, seringkali bersifat implisit. Dalam pemikiran teologis, penelitian ilmiah memiliki daya tarik yang mendasar. Nah, sebab teologi seharusnya menemukan sekutunya di laboratorium ilmiah. Meskipun tampaknya ada konflik di beberapa medan, iman yang berupaya untuk memahami seharusnya juga mencari harmoni antara ilmu dan teologi. Lebih dari sekedar perjuangan untuk meraih dominasi intelektual, upaya pencarian kebenaran mengarahkan kita untuk terus mencari simbol perdamaian. Ya, seperti yang kita tahu, Allah dan juga Rasul telah mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang syirik. Karena pembahasan di sini adalah tentang jimat ya. Jadi sahabat Rasulullah yang melarang atau mengharamkan pemakaian jimat yang terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, kelompok ini dipelopori oleh
Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Pendapat ini juga disetujui oleh sebagian generasi tabi'in seperti Alqamah, Masruq, Abu Wa'il, Hudzaifah, Uqbah bin Amir, dan yang lainnya. Nah, mayoritas ulama pun mengambil pendapat ini sebagai madhabnya. Intinya, jalan menuju syirik itu banyak, termasuk jimat. Nah, walaupun ada perdebatan di dalamnya, biar nggak bingung, jangan jadi masyarakat primitif deh. Untuk saya pribadi, ketika melihat fenomena orang-orang berbondong-bondong datang ke dukun untuk minta jimat ataupun benda-benda yang bertuah lainnya, nah, kalau saya sih lebih memilih menggunakan ayat ini, cuy. Surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, intinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Nah, seperti itu saja sih gampangnya. Jadi ketika kalau kita pengen bisnis, ya belajar dari orang bisnis. Masa belajar dari dukun? Ketika kita ingin terbang, datanglah ke pilot, ya. Masa kamu pengen terbang pakai jimat? Hah? Udahlah ya. Jadi menurut saya sih, ya opini saya pribadi tentang masalah dukun, jimat, dan lain-lain, ya 99,99 ya tahulah jawabannya seperti apa lah ya. Jadi bagaimana lah menurut kalian ya masalah jimat ini yang bisa memberikan maslahat ataupun madorot ya? Apakah itu mitos atau fakta, cuy? Oke, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian. Saya Ahmad Fasa undur diri. Peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.